Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matah wa radiya lana al-islam dina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada para bapak, para jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan satu karunia, yaitu bisa sholat isya berjamaah. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Kata Rasulullah, ya, seandainya orang-orang zaman dulu ini bercerita tentang orang zaman dulu, ya, mereka mendatangi sholat isya itu al-atamah disebutnya, walau habwa, walaupun harus dengan merangkak. Karena sholat isya berjamaah ini jemaah sekalian, fadilah keutamaannya seperti sholat setengah malam. Sholat setengah malam, kita kayaknya nggak bakalan kuat sholat setengah. Tapi lebih hebat lagi besok, yaitu sholat subuh berjamaah. Itu seperti sholat satu malam, lebih nggak kuat lagi kita, ya. Tapi dengan hadir di sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, kita seperti sholat satu malam setengah. Masya Allah, ya. Inilah keuntungan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek-pendek tapi pahalanya melimpah. Umurnya pendek, Pak. Kata Nabi sekitar 70-an tahun, tapi pahalanya melimpah karena diberikan kelipatan-kelipatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita akan bertadarus. Tadarus ini satu bahasa yang memang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Arba'in Nawawi, nanti bisa dibaca. Ada 4 fadilah tadarus. Ada 4 fadilah tadarus Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, di tengah-tengah hadis yang panjang itu Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Kurang lebih artinya, dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka. Ini tadi yatadarasunahu, ini bahasa aslinya begitu. Tadarasa yatadarasu, tadarusan. Nah, itu masdarnya tadarusan. Karena kepanjangan kadang-kadang disingkat jadi darusan gitu ya. Apa fadilahnya? Yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi orang yang bertadarus ini yang pertama dapatkan ketenangan hati. Ketenangan hati. Insyaallah nih yang hadir tenang semua hatinya, ya. Sementara yang lain-lain tinggalkan dulu, Pak, ya. Tinggal di rumah biarin, jangan dibawa-bawa ke masjid. Kita tenangkan hati dulu. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan dilindungi, dinaungi oleh para malaikat. Para malaikat hadir di majlis tadarus. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan kemudian namanya, ya, disebut-sebut oleh Allah di majlis Allah, yaitu majlis para malaikat. Ini
keutamaan ataupun fadilah orang yang bertadarus Quran. Hatinya tenang, diliputi oleh rahmat, dilindungi oleh para malaikat, dan namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majlisnya Allah, majlis para malaikat. Nanti bisa dilihat lagi di hadis Arba'in Nawawi yang ke-36 ya. Jadi hadis yang ke-36. Kepada para asatidz, para hujjat, para masyayikh yang saya hormati, saya sekedar mutolaah kembali Pak ya. Mudah-mudahan ini bawa manfaat kita bersama-sama. Pada malam hari ini kita akan bertadarus surah Al-Baqarah sebagai sambungan dari yang kemarin, yaitu pada ayat yang ke 50 berapa ya? Empat ya? Iya, 44. Oke. Pada ayat yang ke-44 ya. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bisa dibuka Pak pada surat ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup didengarkan, saya akan baca Pak ya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Baik, jemaah sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan sambungan ayat kemarin dengan orang-orang Bani Israel ya. Orang-orang Bani Israel yaitu anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dalam ayat ini yukhatibullahu ahbar al-yahud. Ini Allah berkata atau Allah berkomunikasi dengan orang Yahudi. Ata'muruna an-nasa bil birri, apakah kamu memerintahkan orang untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, tapi engkau melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sementara engkau membaca kitab. Afala ta'qilun, apa engkau tidak berfikir? Jadi jemaah sekalian,
Di sini Allah menegur orang Yahudi, dan ayat ini tentu asbab nuzulnya orang Yahudi, tetapi ayat ini berlaku secara umum kepada siapa saja sampai hari kiamat. Jadi asbab nuzul itu tidak berarti bahwa ayat itu berlaku hanya hari itu saja atau hanya zaman itu saja. Ayat ini menegur, apakah kamu memerintahkan orang berbuat baik, kemudian engkau melupakan dirimu sendiri? Nah, ini orang lain disuruh beramal tapi dia sendiri nggak beramal. Ini bahasa kitanya apa itu? Apa ada istilahnya itu? Ya, menyuruh orang berbuat baik tapi melupakan dirinya sendiri, tidak melakukan perbuatan baik. Walaupun ayat ini berkaitan dengan orang Yahudi, ayat tad'una an-nasa ilal khairi wa ilal imani bi Muhammadin wa tansawna anfusakum ay tatrukunaha fala tu'minuna wa la taf'aluna al-khair. Jemaah sekalian, orang Yahudi ini sebahagian mereka memerintahkan orang lain beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka sendiri nggak mau beriman. Padahal mereka, kata Allah, antum tabdulunal kitab, sementara engkau membaca Taurat, taqra'una Taurata wa fiha sifatun wa na'tu Muhammadin alaihi salam. Jadi engkau membaca Taurat, di dalam Taurat itu ada sifat-sifat Rasulullah, sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mengerti bahwa ini adalah nabi akhir zaman. Tapi orang Yahudi tidak mau beriman. Afala taqilun, kata Allah, apakah engkau tidak berpikir? Nah, jadi ketidakimanan orang Yahudi itu bukan berarti semata-mata mereka tidak tahu bahwa nabi itu nabi yang diutus Allah. Tapi memang dalam hati mereka itu ya belum dapat hidayah dari Allah. Mereka tahu, mereka tahu ada nabi yang akan diutus. Di dalam Taurat ada sifat-sifatnya persis seperti sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau beriman. Jadi ketidakimanan seseorang itu, Pak, bukan semata-mata karena nggak ada ilmu. Kalau Allah belum kasih hidayah, biar banyak ilmu juga nggak akan beriman. Sampai datangi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah tolong kepada Allah dalam segala persoalan, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Maksudnya apa? Bihamli ma yashukku 'ala an-nafs min takalifi syar'iyyah wa bis-salat allati hiya imaduddin. Sabar di sini adalah maksudnya, jemaah sekalian, kalau kita minta tolong kepada Allah, hendaknya dengan sabar. Sabarnya sabar seperti apa? Bitahammuli ma yashukku 'ala nafs, yaitu sabar menjalankan apa yang terasa berat dalam jiwa kita, min takalifi syar'iyyah, dari melaksanakan hukum-hukum syara'. Jadi sabar itu kan ada 3, Pak. Sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menjalankan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini sabar yang kedua ini. Sebab ibadah itu kalau nggak sabar juga berat. Ibadah itu kalau nggak sabar, sholat kalau nggak sabar, pengennya apa? Cepat-cepat. Kalau imam baca kelamaan aja gurundel, wah nih imam lama amat bacanya. Padahal kalau baca WA berjam-jam. Jadi ibadah juga perlu apa? Sabar. Habis sholat coba. Kalau nggak sabar pengen langsung, ya, lambar salam, bubar. Padahal sunnahnya adalah wirid dulu, ya, baca tasbih, tahmid, tahlil. Jadi perlu kesabaran.
Ketika kita minta tolong kepada Allah, maka disertai bisabri dengan sabar dalam melaksanakan syariat, wassalah dan juga salat. Kalau kita minta tolong, kita mengerjakan apa yang disenangi oleh yang mau kita minta tolong dulu. Insya Allah permintaan kita dikabul. Betul Pak? Kita misalnya minta tolong nih Bapak Haji siapa, datang coba nyapu-nyapu dulu ya, ngepel-ngepel dulu misalnya. Lama-lama Pak Haji saya mau utang boleh nggak? Insya Allah diutangin tuh. Karena udah apa? Udah berkhidmat dulu itu ya. Wah bagus nih orang nih. Begitu juga dengan Allah. Maka di dalam surah Al-Fatihah itu didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah, kepadamulah kami minta tolong. Ibadah dulu, baru minta tolong. Ini kebanyakan orang minta tolong baru ibadah. Kalau lagi mau minta tolong baru ibadah. Kalau lagi seneng mah lupa. Kalau lagi susah tuh baru ibadah. Padahal kalau kita menyenangkan Allah ya, siapa yang ingat Allah pada masa senang, maka Allah akan ingat dia pada masa susah. Ya bukan hanya Allah Pak, kita juga begitu ya. Kata orang barat itu ya, a friend indeed is a friend in need. Teman yang betul-betul teman yang susah. Nah teman yang susah ini akan ingat ketika dulu waktu senang dia juga ingat kita. Jangan sampai waktu senang lupa, waktu susah ingat. Nah kan banyak gitu. Waktu senang udah kemana-mana nggak ngajak-ngajak. Begitu susah baru ngajak. Nah ini. Ya. Jadi tadi Pak, kalau kita minta tolong pada Allah, ya, pertolongan itu disertai dengan sabar, ya. Sabar ibadah, sabar wirid, sabar baca Quran, ya. Sabar ke masjid, wassalah dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu lakabiratun ay syaqqatun wa thaqilatun. Salat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat apa gampang? Nabi Musa kan dulu begitu ya. Dari 50 jadi 45 turun jadi 5. Itu saja Nabi Musa itu masih mau mintain lagi. Karena katanya berat, masih keberatan. Nabi sudah malu. Ternyata betul apa yang dikatakan Nabi Musa, 5 itu ternyata berat juga. Buktinya masih banyak belum salat. 5 itu berat, Pak. Banyak yang belum sholat. Jadi sholat itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang dia punya keyakinan, punya i'tikad, punya kepercayaan annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya orang khusyuk. Jadi orang bisa khusyuk, bisa ringan melakukan sholat, bisa melakukan ibadah dengan ringan kalau dalam hatinya itu ada keyakinan bahwa saya ini nanti akan bertemu Allah. Saya akan ada perjalanan panjang, ada hisab, ada sirat dan segala macam, yang puncaknya nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan meringankan kaki kita melangkah ke masjid, meringankan mulut kita berzikir baca Quran. Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan satu hal yang akan sangat bermanfaat dalam rangka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang nggak percaya itu, Pak, nggak percaya ada akhirat itu, ya ngapain sholat susah-susah, ngapain? Oh, dia nggak percaya. Kalau orang nggak percaya dengan kehidupan akhirat,
maka dia seluruhnya diselesaikan di dunia ini. Senang susah di dunia. Maka orang barat Pak, yang kerja, orang barat kerja itu dia kerjanya keras. Work hard, play hard. Dia kerja keras, tapi maksiat juga keras. Dia dapat duit, ya pakai untuk senang-senang aja, foya-foya. Karena dia nggak punya keyakinan akan kehidupan akhirat. Berbeda dengan kita kerja, tapi kerja kita ini diniati untuk ibadah, ya, untuk akhirat. Ngasih makan istri jadi ibadah. Ya. Setiap, kata Rasulullah, kullu luqmah, setiap luqmah itu suap, ya. Setiap suap nasi yang masuk ke mulut istri dan anak-anak itu menjadi sedekah buat yang mencari nafkah, yaitu bapaknya atau suaminya. Ini bapak-bapak ini luar biasa pahalanya, ya. Berapa tahun anak istri kita makan dari hasil kerja kita, itu menjadi sedekah. Tapi kalau bapak-bapak malas nggak mau kerja, ya, nah ini sedikit pahalanya itu, ya. Banyak dosanya. Dia menyia-nyiakan kewajiban. Kerjaannya rebahan lagi, ngopi, rebahan, rokok, ya. Istri nggak kemana-mana, nggak karu-karuan, anak nggak karu-karuan, dibiarin aja, ya. Ini berat nih orang begini nih, ya. Pertanyaannya nanti berat, ya. Ya kecuali kalau kontrakannya ada 20 pintu, yang lain lagi itu, ya. Kontrakan 20 pintu, biar nggak kerja juga ada hasilnya. Kemudian jemaah sekalian, lalu Allah katakan lagi ini, ya Bani Israel, wahai orang-orang Israel, ya, anak keturunan Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku faddaltukum, aku muliakan, ya, aku utamakan diri kalian atas seluruh alam, yakni alamai zamanihim bi irsalir rasul wa inzalil kitab wa ja'alahum sadatan wa muluka wa tafsilal aba syarfal lil abna, ya. Wa tafdhilul aba syaraful lil abna. Maksudnya gini Pak, Allah mengatakan, hei Bani Israel, ingat nikmat-nikmatku atas kalian, dan aku telah tinggikan derajat kalian, kurang lebih seperti itu, atas seluruh alam. Alam yang mana nih? Alam pada zaman mereka Pak, pada zaman nabi-nabi mereka, dengan diutusnya rasul-rasul, diturunkannya kitab, dijadikannya raja-raja. Karena Bani Israel ini banyak jadi raja Pak. Di antaranya adalah Raja Daud, Raja Sulaiman, itu raja-raja. Kemudian juga kata para ahli tafsir, wa tafdhilul aba syaraful lil abna, kemuliaan bapak-bapak nenek moyang itu menjadi syarafun lil abna, menjadi kemuliaan bagi anak keturunannya. Kalau orang bapak-bapaknya raja, walaupun dia nggak raja, tapi dia sebutnya anak raja. Kira-kira begitu kan? Bapak-bapak kiai, bapaknya ulama-ulama. Dia ini bukan ulama, tapi dia punya kemuliaan juga. Sebab syaraful aba, ada kemuliaan apa? Bapak. Tapi kebalikannya juga ada Pak, ya. Keburukan bapak-bapak juga keburukan. Kan begitu? Anak siapa itu? Oh, anak itu sih. Nah, begitu kan? Nah, ini ingat Pak, supaya kita juga, ya, menjadi bapak yang dibanggakan oleh anak kita. Ya. Tadi wa tafdhilul aba syarafun lil abna, ya. Kemuliaan bapak-bapak atau nenek moyang itu menjadi kemuliaan bagi anak-anaknya juga. Nah, ini kan Bani Israel memang mulia Pak. Tidak bisa diingkari bahwa memang Bani Israel ini satu bangsa yang banyak nabi-nabi di situ. Kemudian kata Allah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kepada satu hari di mana satu jiwa tidak bisa
mentadzi, menebus, membayar ya, jiwa yang lain dari hak-haknya. Jadi jemaah sekalian, ada satu hari di mana pada hari itu tidak ada jiwa yang bisa ditebus oleh orang lain, dibayar orang lain, yaitu hari penghisapan kelak. Ada satu riwayat, bukan riwayat, ini ayat ya. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu tidak akan diterima tebusan mereka dari keluarganya, misalnya ditebus dengan mil'ul ardi dhahaba, sebumi emas. Bumi ini isinya emas. Tahu, untuk menebus orang ini yang mati dalam keadaan kafir supaya dianggap Islam, itu nggak akan ketebus. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa nikmat iman Islam ini lebih mulia daripada bumi berisikan apa? Emas. Makanya Allah berkali-kali berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali menjadi orang muslim. Kalau mati misalnya Pak, ya dalam keadaan miskin tapi dia muslim, alhamdulillah. Mati dalam keadaan kaya, muslim, alhamdulillah. Tapi kalau mati biar dihantar oleh tembakan salvo 21 kali Pak, dihantar oleh ambulan Al-Fat misalnya, tapi dalam keadaan kafir, na'udzu, nggak ada artinya apa-apa itu. Ya. Semua kemewahan dunia ini tidak ada maknanya sama sekali di alam kubur. Tidak ada. Karena yang terbawa ke alam kubur itu adalah amal. Ya. Kata baginda Rasul, yatba'ul mayyita thalathun. Yang ikut ke dalam ya, jenazah diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Wa fayarji asnani wa yabqa wahidun. Yang 2 pulang, yang tetap 1. Yarju ahlu wa maluh, yang pulang keluarga dan hartanya, wa yabqa amaluh, dan yang ikut ke dalam kubur adalah amalnya. Jadi apapun di dunia ini kalau jadi amal ikut. Kalau nggak jadi amal nggak ikut. Harta benda kalau jadi amal ikut. Orang punya duit diamalkan, maka harta benda ini ikut ke kubur. Orang punya mobil dipinjamkan untuk ngantar orang sakit, untuk ngantar ngaji, untuk ini kan menjadi amal nih, ikut. Tapi kalau yang sekedar untuk senang-senang aja, ya itu ditinggal di dunia. Jadi hari itu Pak, tidak ada satu jiwa yang bisa menebus jiwa orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan hari itu tidak diterima syafa'ah, tidak diterima pertolongan. Wala yukhadhu minha adlun, dan tidak diterima pula satu tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong, tidak bisa ditolong. Yaitu pada hari penghisapan kelak. Ketika hisab ditegakkan, ya, fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dalam surah Yasin. Tidak ada yang bisa menolong. Kalau di dunia ini, di sidang pengadilan dunia, orang bisa ditolong oleh pengacara, bisa ditolong oleh jaksa, bisa ditolong oleh hakim. Tapi di hari kiamat, di hari akhirat, tidak ada yang bisa nolong. Jangankan istilahnya orang lain, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Anak, istri semua kabur, nggak ada peduli Pak. Semuanya masing-masing mempertanggungjawabkan. Nah ini yang penting kita renungkan Pak. Ya. Kita tidak bisa membanggakan misalnya keturunan, membanggakan apa saja di dunia ini, ya. Kita harus membanggakan amal kita sendiri, ya.
Karena pada hari penghisapan akhirat tidak ada yang bisa menebus, tidak ada yang bisa menolong. Biar saudara, biar teman, ya, masing-masing dihisap. Masing-masing mendapatkan penghitungan sendiri-sendiri. Kemudian mas sekalian, kita lanjutkan. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ Innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh najjaynakum ay udhkuru ya bani Israel ni'mati 'alaikum hina najjaitu abaakum. Artinya wahai bani Israel, ingatlah tatkala aku menyelamatkan engkau, yakni menyelamatkan bapak-bapakmu dulu, min ali fir'auna, dari rombongan, dari kelompoknya Fir'aun, yasumunakum su'al azabi, yang menimpakan satu siksaan ya, yang luar biasa, yaitu yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih, membunuh anak-anak lakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan dalam hal itu ada satu ujian dari Allah yang sangat besar. Jadi jemaah sekalian, ada satu episode ya, dalam kehidupan orang-orang Bani Israel, di mana orang-orang Bani Israel itu mendapatkan siksaan yang luar biasa pada zamannya Fir'aun ya. Fir'aun ini gelar Pak ya. Jadi Fir'aun itu diterangkan di sini, kalau orang Romawi ya, kalau orang Romawi gelarnya itu, pemimpinnya itu namanya Kaisar. Kalau orang Parsi Kisra. Nah, kalau orang Mesir apa? Fir'aun. Orang Mesir Fir'aun. Jadi ini kayak di Indonesia itu kayak gelar Hamengkubuwono gitu ya. Kalau Hamengkubuwono kan raja Jogja, Pakubuwono raja Solo ya. Kalau di sininya mungkin mandor kali ya, mandor Basir, mandor Sanim gitu mandor kan gelar itu Pak ya. Jadi itu gelar Pak, Fir'aun itu gelar. Ini ada Fir'aun, saya lupa Fir'aun ke berapa, tapi ada Fir'aun yang memang jahatnya luar biasa. Diceritakan di sini Pak, qala al-mufassir ya, anna Fir'auna ra'a fi manamihi ka'anna naran aqbalat min baitil muqaddas atau baitil maqdis wa ahatat bi Misra wa akhraqat kulla kibti biha wa lam tata'arad li bani Israil. Fahalahu dhalik wa sa'ala al-kuhnah an ru'ya faqalu yuladu fi bani Israel ghulamun yakunu halakuka wa zawalu mulkika ala yadik. Fa'amara Fir'aun biqatli kulli ghulamin yuladu fi bani Israel. Jadi begini, satu hari Fir'aun ini mimpi
Apa yang dia lihat dalam mimpi itu? Dia lihat satu api ya, yang datang dari arah Baitul Maqdis, dari Palestina. Jadi orang-orang Israel dulu sebelum ke Mesir, mereka itu tinggalnya di daerah Palestina itu, di Kanaan. Sebelum mereka jadi imigran ke Mesir. Memang dari dulu orang Israel ini memang terlunta-lunta, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian Fir'aun melihat, kemudian di situ tuh ada wa ahatat bi Misra, api yang datang dari Baitul Maqdis itu tuh ke Mesir, meliputi Mesir. Wa harakat kulla Kipti, dan membakar semua orang Kipti. Nah ini Pak. Jadi di Mesir itu penduduk utamanya itu Kipti. Kalau bahasa kitanya Koptik. Kipti itu penduduk asli orang Mesir, rakyatnya Raja Fir'aun. Namanya Kipti. Ini sampai Nabi juga masih ada, sampai zaman Nabi itu masih ada ke orang Kipti itu. Bahkan Nabi pernah dikirimi satu hadiah ya, wanita namanya Mariatul Kiptiyah, dan akhirnya dinikahi oleh Nabi ya. Punya anak namanya Ibrahim ya. Itu dari Mesir Pak. Jadi Fir'aun ini melihat orang Kipti kebakar semua, tapi nggak mengenai orang Bani Israel. Orang Israel nggak ada yang kebakar. Akhirnya Fir'aun itu mikir-mikir, ini apaan nih? Orang Kipti kebakar, orang Israel nggak kebakar nih. Tanyalah dia kepada kuhnah, kepada kahin, kepada bahasa kitanya dukun. Tanya kepada dukun an ru'yahu, tentang mimpinya tadi. Nah, perdukunan pada waktu itu Pak, itu masih cespleng lah. Kalau pada waktu itu masih apa? Cespleng. Kenapa? Karena pada waktu itu langit dunia itu nggak seperti sekarang. Masih bebas berkeliaran, para jin-jin itu mendengarkan keputusan-keputusan langit. Melihat file-file di sana itu masih bebas gitu. Misalnya filenya siapa nih, masa depan terjadi begini, ya, itu masih bebas. Kalau sekarang udah susah. Kalau sekarang ada malaikat ya, yang menjaga, ya, yang siap-siap menembak ya, dengan bintang Syihab. Jadi kalau sekarang ada jin yang nguping-nguping itu, kalau ketahuan malaikat tembak pakai rudal Syihab itu. Kadang kena, kadang enggak. Ya, kalau pas enggak kena itu baru benar Pak. Yang dia bawa itu kabarnya benar. Tapi kebanyakan kena. Kalau di surat Al-Mulk kan begitu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan aku telah hiasi langit dunia dengan misbah, dengan bintang-bintang. Dan aku jadikan bintang-bintang itu juga sebagai pelempar setan. Jadi pada waktu itu setan masih bebas, sehingga ramalan-ramalan dukun itu masih kemungkinan benarnya masih banyak. Apa kata dukun ini? Kata kahin ini, kata arraf, katanya dia begini: telah dilahirkan di kalangan Bani Israel satu anak laki-laki yang kehancuranmu dan kehancuran dan hilangnya kerajaanmu ada di tangannya. Jadi kata tukang ramalnya begini: hai Fir'aun, lahir di kalangan Bani Israel satu anak laki-laki yang akan menjadi penyebab kehancuranmu dan hilangnya kerajaanmu. Ini Pak, kalau mimpi pemimpin nggak bener bahaya begini. Ya. Kalau mimpi orang biasa, ya dampaknya cuma 1-2 orang aja. Tapi kalau yang mimpinya ini raja, kemudian dia melakukan perbuatan keputusan nggak bener, dampaknya luar biasa.
Akhirnya Fir'aun mengeluarkan dekrit Fir'aun. Ini bahayanya kalau pemimpin ya, pemimpin pikirannya nggak baik itu bahayanya di situ Pak. Karena yang menjadi korban dari keputusannya itu banyak orang. Kalau RT tingkat RT, ya. Tapi kalau lurah ya satu kelurahan, kalau camat satu, apalagi presiden. Satu negara jadi korban kebijakan presiden yang salah misalnya Pak ya. Jadi Firaun ini mengeluarkan kebijakan seluruh anak laki-laki bayi dari Bani Israel harus dibunuh. Akhirnya dilaksanakanlah itu Pak. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya tapi Allah ya, yang paling baik tipu dayanya. Memang banyak bayi-bayi Bani Israel dibunuh yang laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan bayi yang justru yang diramalkan itu, yaitu bayi yang akan menjadi sebab hancurnya kerajaan Fir'aun, yaitu Nabi Musa yang justru dikirim masuk ke istana Fir'aun. Ya, subhanallah. Jadi kisahnya seperti itu Pak. Nah jemaah sekarang kembali kepada peramal tadi, kepada ramalan tadi Pak. Lalu gimana dengan keadaan sekarang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua. Dalam suatu hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man ata arrafan atau kahinan fasa'alahu, ya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Wa in saddaqahu bima qal faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Kurang lebih artinya, barang siapa yang mendatangi peramal, mendatangi dukun ramal, kemudian dia nanya-nanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia meyakini seyakin-yakinnya apa yang dikatakan peramal itu, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak ya, bahaya. Maka jangan sampai kita deket-deket dengan tukang ramal. Apalagi kalau ramalan itu ramalan yang serba menakutkan. Kamu nanti bakal begini, bakal begini ya. Akhirnya orang menjadi pesimis hidupnya ya. Jadi Fir'aun akhirnya seperti itu Pak. Orang-orang Bani Israel dari anak-anaknya dibunuh, yang laki-laki. Kemudian yang perempuan dibiarkan hidup. Lalu selanjutnya ayat ini, wa idh faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ya, ay udhkuru aidan idh falaqna lakumul bahra hatta dhaharat lakumul ard al-yabisa. Ingatlah tatkala aku pisahkan atau aku bukakan ya, untukmu al-bahra, yaitu laut, fa anjaynakum, kemudian aku selamatkan engkau, yakni selamatkan nenek moyangmu, wa aghraqna ala fir'aun, dan aku tenggelamkan kelompoknya Fir'aun, wa antum tanzurun, dan engkau menyaksikan kejadian itu. Begini Pak, dalam satu riwayatnya bahwasanya tatkala Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ya, dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, akhirnya Fir'aun itu menantang. Begini aja deh, kalau kamu punya keajaiban-keajaiban, tunjukkan keajaibanmu di satu hari yang kita setujui. Yaumuz Zinah ya, kalau barangkali kalau sekarang kayak 17 Agustus kira-kira, kumpul semua orang di lapangan, nanti aku panggil tukang-tukang sihirku, kamu apa istilahnya beradu. Akhirnya Pak, tukang sihir mereka memang pada zaman Fir'aun itu, tukang sihir itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi trilogi kekuasaan Fir'aun
Jadi Firaun itu berdiri, kekuasaannya tangguh kokoh tuh di atas tiga pilar. Satu tukang sihir, kedua adalah konglomerat. Konglomeratnya siapa? Yaitu Korun. Ya. Yang satu adalah tentara militer, yaitu Haman. Ini Firaun ini merasa kuat sekali karena dia ditopang oleh tiga kekuatan tadi: tukang sihir, konglomerat, dan tentara. Tapi akhirnya hancur juga. Betul kan? Akhirnya hancur juga. Kalau Allah menghendaki, hancur. Biar tentara ada, konglomerat ada, dukun-dukun ya. Dan ini dipraktekkan oleh penguasa-penguasa sampai sekarang. Perhatikan coba. Penguasa-penguasa kuat itu biasanya ada tiga itu. Ada militer yang mendukung, ada konglomerat, dan ada dukun. Dukun ini bisa, kalau sekarang namanya paranormal, namanya penasehat spiritual. Namanya itu keren dikit, penasehat spiritual. Itu rata-rata begitu. Pemimpin-pemimpin zalim itu biasanya punya tiga pilar itu. Tapi nggak usah ragu, nggak usah galau. Kalau Allah menghendaki, hancur. Jangankan dia, Firaun aja hancur. Jadi jamaah sekalian, akhirnya ketika beradu sihir, tukang sihir ini kata Musa, silakan kamu duluan deh, tunjukkan atraksimu. Begitu atraksinya adalah tali-tali yukhayyalu, dihayalkan seperti ular. Akhirnya kata Allah, lempar tongkatmu, dia akan memakan apa yang mereka perbuat. Betul, tongkatnya Nabi Musa jadi ular besar. Ular-ular itu dimakan semua oleh tongkat. Malah akhirnya dia sujud. Fasajadu, mereka itu sujud kepada Allah, ya. Pertanda bahwa mereka itu beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Malah dia jadi pengikutnya Nabi Musa. Firaun marahin, kamu kok malah ikut dia? Ini berarti mungkin guru besar kamu nih kali ini, Musa ini kayaknya. Lauqatti anna aydiyakum wa la usallibannakum ajmain. Saya akan potong tanganmu, saya akan salib kamu. Tapi kata tukang sihir ini, imannya dalam keadaan hanya beberapa menit langsung mencapai tingkat yang sangat tinggi, siap mati. Wah, ini tukang sihirnya Firaun ini mencapai derajat iman makom yang tinggi hanya beberapa menit. Nggak sampai berhari-hari, hanya beberapa menit saja. Inilah kalau hidayah Allah turun nih, seperti itu Pak. Nah, kita ini Masya Allah dari kecil sudah Islam ya, makomnya masih begitu-begitu aja. Ini siap mati. Ada seorang sahabat Nabi baru masuk Islam, belum banyak amal. Di perang Uhud kalau di sana ini, dia tanya, ya Rasulullah, kalau aku mati dalam perang ini, di mana posisiku nanti? Fil jannah, kan? Kamu di surga. Lagi megang kurma itu diletakkan, ditaruh, kasihkan ke temannya, dia langsung ke medan perang. Nggak menyelesaikan makan kurma, langsung berkecamuk, akhirnya syahid. Itulah iman kalau sudah menancap di dada atas izin Allah Subhanahu. Kita semangat itu harus selalu ada Pak. Semangat mati untuk Allah. Fi sabilillah. Ini tukang sihirnya Firaun dalam beberapa menit langsung siap mati. Ikut Nabi Musa. Mau disalib, mau dipotong tangan, kami siap. Itu kalau iman sudah menancap seperti itu. Apakah itu hanya terjadi di zaman Firaun? Tidak juga. Di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada yang seperti itu. Yaitu namanya Pak Yasir ya, dan Sumayyah dan Yasir.
Itu punya anak namanya Ammar. Itu Ibu Sumayyah itu ditobak, ya. Pak Yasir dibunuh supaya keluar dari Islam, nggak mau. Tetap dia sebagai seorang Muslim, tidak mau murtad. Itu adalah orang yang syahid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Ibu Sumayyah dan Pak Yasir. Jamaah sekalian, semangat itu tidak boleh pudar, karena semangat membela Allah itu yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Kalau orang Islam sedang melempem, ya, dihajar diem aja misalkan, ini bahaya Pak, ya. Tidak boleh. Islam itu punya izzah, punya apa? Punya kemuliaan, ya. Punya kemuliaan. Akhirnya Pak, ini Fir'aun ini bilang kepada tentaranya, hancurkan mereka atau tangkap mereka, serang mereka. Nah, akhirnya Nabi Musa dan umatnya dan termasuk tukang-tukang sihir itu lari ke arah Laut Merah. Bingung sampai laut, gimana ini? Ya. Sampai laut. Lalu Allah berfirman, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu di laut. Nah, inilah ayat ini Pak. Akhirnya keluar ayat ini, wa idh farakna bikumul bahra. Laut yang begitu luas dipukul terbelah. Akhirnya Nabi Musa, ya, melewati belahan laut itu, nyebrang ke sana. Nah, Fir'aun bagaimana? Fir'aun juga ikut Pak. Fir'aun dan kelompoknya ikut nyebrang juga. Cuma begitu Nabi Musa udah sampai sana, Fir'aun belum nyampe, masih di laut itu. Kata Allah, pukulkan lagi. Pukul lagi Pak. Laut yang tadinya terbelah jadi menyatu lagi. Fir'aun dan kelompoknya tenggelam. Wa antum tanzurun, dan engkau melihat bagaimana mereka itu tenggelam. Dan ini jemaah sekalian, satu penelitian yang dilaksanakan oleh seorang peneliti Perancis, Dr. Maurice Bucaille, itu meneliti muminya Firaun. Muminya Firaun itu diteliti, di dalam lambungnya itu Pak terdapat banyak kandungan garam. Jadi itu sampai dia mengatakan ini cerita yang di Quran ini betul-betul ada. Kenapa? Karena kemungkinan besar Firaun ini waktu tenggelam dia banyak minum air laut. Jadi itu menunjukkan bahwa ini betul-betul tenggelam. Karena kalau dalam cerita Bible Pak, ada film yang siapa tuh namanya filmnya saya lupa ya. Itu Firaunnya nggak tenggelam, Firaun itu selamat ini. Tapi kalau di Quran Firaunnya apa? Tenggelam. Dan itu lebih sesuai dengan fakta sejarah. Begitu perutnya Firaun itu dibelah, ternyata banyak kandungan garamnya. Namanya Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Perancis. Dia mengarang buku Quran, Bible and Science. Quran, Bible dan Science. Dan yang dia mengkomparasikan sains ini kepada Bible dan kepada Quran. Dan Quran itu secara saintifik betul-betul terbukti bahwa Quran ini original dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak fenomena-fenomena keilmiahan atau scientific fenomena yang tidak mungkin, ya, ini yang tidak mungkin diketahui oleh orang di abadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu belum ada pengetahuan tentang itu. Misalnya apa? Misalnya dalam satu Quran itu, dalam satu ayat dikatakan bahwasanya orang-orang kafir ketika mendapatkan ayat-ayat Allah atau diajak kepada Allah itu dadanya sempit. Dadanya apa? Sempit seperti orang yang naik ke langit. Seperti orang yang naik ke langit. Di situ ada seorang astronot dari Rusia yang akhirnya masuk Islam Pak, gara-gara ayat itu. Dia meneliti
ternyata sudah ada itu di ayat ini, bahwa semakin orang naik ke langit semakin nggak bisa nafas. Ternyata semakin tinggi semakin nggak ada oksigen. Ini nggak mungkin nih Nabi Muhammad ini mengarang ini, karena pada waktu itu belum ada ilmu itu, ya. Belum ada ilmu itu. Ini subhanallah. Akhirnya jemaah sekalian, akhirnya Fir'aun tenggelam. Kemudian wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma tahatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah tatkala aku menjanjikan Musa selama berapa ini? 40 lailah. 40 hari. Jadi Nabi Musa dijanjikan akan diberi Taurat selama 40 malam. Setelah selamat dari Firaun tadi, ya, Nabi Musa supaya ya bahasa kitanya bertahannuts 40 hari meninggalkan kaumnya akan menerima kitab Taurat. Tapi jamaah sekalian ditinggal 40 hari itu, tsumma tahatumul ijla, kemudian kamu mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Mim ba'di ghaibatihi, setelah Nabi Musa pergi. Wa antum zalimun, dan engkau melampaui batas, dan engkau zalim. Jadi ini Bani Israil ini ditinggal nabinya 40 hari, belum selesai 40, dia sudah punya sembahan sendiri, yaitu anak sapi. Inovasinya itu begitu, kreatif sekali, ya. Cari Tuhan lagi, ya. Iya, kalau dalam ayat yang lain memang ada provokatornya, namanya Samiri, provokatornya itu, ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam riwayat setelah Nabi Musa pulang, ya, itu Nabi Musa marah. Padahal pada waktu itu ada Nabi Harun. Tapi Nabi Harun tuh orangnya lembut, nggak seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan orangnya apa? Galak. Nabi Harun tuh lembut, karena dia sebetulnya Nabi Harun tuh imam Baitul Maqdis. Kalau bahasa kitanya nih ulama amar ma'ruf kah? Ulama amar ma'ruf. Jadi orangnya lembut, serba pemaaf. Kalau Musa ini ulama amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nahi mungkarnya lebih ketahuan itu. Kalau ulama amar ma'ruf tuh biasanya kalau ada penyimpangan tuh dia kurang bisa, Pak. Harus ulama yang nahi mungkar, maka ulama ini harus dua-duanya ada. Harus amar ma'ruf nahi. Kalau amar ma'ruf aja nanti kemungkaran, wah di mana-mana, ya. Belum 40 hari ini ada Nabi Harun padahal di situ. Tapi Nabi Harun tidak bisa mencegah. Sampai Nabi Musa itu marah karena kepada Nabi Harun, ditarik apa? Jenggotnya. Nabi Harun bilang, jangan begitu dong nanti, ya. Aku tidak ingin engkau mengatakan, ya, bahwa aku memecah belah Bani Israel. Di situ, Pak. Jadi ada sejarahnya nih, orang Israel ini, ya, kepada nabinya saja melawan, ya. Lalu berikutnya thumma afauna ankum, kemudian aku maafkan, ya. Ay tajawazna an tilkal jarimah, aku maafkan min ba'di dzalika, setelah itu, ya. La'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur. Wa idh ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun, dan ingatlah tatkala aku berikan Musa Alkitab, yaitu Taurat, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil, la'allakum tahtadun, agar engkau mendapatkan hidayah. Nah jemaah sekalian, setelah terjadinya tadi penyembahan terhadap apa? Anak sapi tadi, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, diterangkan di sini, Pak, ya. Kemudian Nabi Musa ini disuruh memilih 70 orang.
70 orang untuk bersama-sama Musa pergi ke Tur Sina. Pergi ke mana? Tur Sina. Ya. Untuk apa? Ya. Dikatakan di sini, ya di sini, fahtara Musa sab'ina rajulan min khiyarihim kama qala ta'ala, wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina, untuk bertemu Allah. Ya. Wa qala lahum sumu wa tahharu wa tahhiru wa tatahharu thiyabakum. Disuruh puasa, suruh bersih-bersih bajunya. Pokoknya namanya orang kita mau bertemu Allah, ya, bertemu Allah. Wa kharaja bihim ila Tur Sina, lalu pergilah ke gunung Tur Sina. Faqalu li Musa, ya. Lalu mereka berkata kepada Musa, utlub lana an nasma' kalama rabbina. Ya Musa, coba mintalah kepada Allah agar kami bisa mendengarkan kalam Rabbina, perkataan Tuhanku. Jadi orang Bani Israel pengen dengar suaranya Allah. Ceritanya ini Pak ya. Kemudian faqala, ya lalu berkata af'al. Jadi hanya Allah, Nabi Musa berdoa, ya Allah ya Rabb, aku ingin mendengarkan apa? Engkau berkalam, engkau berfirman. Kemudian jemaah sekalian, fadanal qaumu hatta fadana Musa, ya. Falamma dana Musa minal jabal waqa'a lil ghamam hatta taghshal jabal kullah. Ketika Nabi Musa mendekati jabal, mendekati gunung, itu terjadi ghamam, awan, ya, sahab, ya, gelap gulita. Jadi kayak bahasa kita apa itu? Ya, kalau mendung, ya, mendung, ada ghamam, hatta taghsyal jabal kullah, sampai menutupi seluruh gunung itu. Ya. Wadanal qaumu hatta dakhulu fil ghamam, kemudian juga kaumnya itu masuk juga ke dalam ghamam itu. Waqa'u sujudan, mereka semua sujud. Fasami'allaha yukallimu Musa ya'muruhu wa yanha. Nah, disitulah Allah itu berfirman kepada Musa, ya, memerintahkan dan melarang. Tapi tidak kelihatan, Pak, karena tertutup oleh alam awan yang gelap itu. Maka ini jamaah sekalian, Nabi Musa inilah punya gelar namanya Kalimullah. Apa? Kalimullah. Karena Nabi Musa itu yang pernah diajak ngomong oleh Allah di bumi ini. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diajak ngomong juga, tapi di langit waktu Isra. Tapi kalau Musa di bumi. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata kepada Musa. Maka gelarnya Kalimullah. Kemudian jemaah sekalian, setelah mereka itu seperti itu, ya, jadi sudah mendengarkan, sudah suara terdengar, ya. Tapi orang-orang Bani Israil itu memang kalau dikasih bahasa kitanya, dikasih rempela minta jantung. Kan tadi pertama dia minta, coba Musa kamu berdoa supaya kamu bisa mendengar kalamullah. Begitu sudah mendengar, lalu dia ngomong begini, Pak. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah tatkala kamu berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Lalu mereka disambar petir dan engkau menyaksikan itu. Inilah orang Bani Israel. Udah dikasih dengar, dia minta pengen lihat Allah dengan mata kepala sendiri, ya. Nah, ini jemaah sekalian, ya. Ya, ini jahratan alaniyatan, ya. Waslul jahri adz-zuhur, ya. Jadi katakan di sini
Ini hatta naral jahratan ay hatta narallah alaniyatan. Ini kan kurang ajar banget ya. Pengen ngelihat Allah kayak ngelihat bisa ya, kayak ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu. Nabi Musa aja nggak bisa, Pak. Nabi Musa pernah minta seperti itu, pingsan, Pak. Wah, Masya Allah. Akhirnya mereka fa'adat musa'ikah ay arsalallahu alaihim naran minas sama faharakahum. Allah kirim kepada mereka kilat, api kilat dari langit dan membakar mereka. Ini umatnya Nabi Musa itu Bani Israel. Kalau bahasa kitanya orang begini nih, orang apa ya istilahnya, nggak ada terimanya lah, nggak ada terimanya. Kasih sepeda minta motor, kasih motor minta, kayak cemburin ke lautan. Ini orang Israel begini, Pak. Orang Israel begini. Sampai sekarang sifat ini mengalir terus, mengalir ke bangsa Yahudi yang ada sekarang ini, ya. Ke bangsa Yahudi sekarang ini. Tanah Palestina yang dulu ketika mereka diusir dari Eropa, Pak, diusir dari Eropa, dibunuh oleh Hitler. Dalam sejarah itu 6 juta orang Yahudi dibunuh di Eropa melalui satu peristiwa namanya Holocaust. Mereka akhirnya jadi imigran, pergi ke Palestina, diterima oleh Sultan Abdul Hamid II. Orang-orang Islam menerima dia karena kasihan. Lama-lama dia beli tanah. Di zaman Sultan Abdul Hamid nggak mau Sultan Abdul Hamid menerima pembelian tanah, tapi Sultan berikutnya ternyata mau. Akhirnya mula-mula beli tanah cuma 2-3 meter, 50 meter. Lama-lama jadi mulai berlebar sampai sekarang lebar sekali. Itulah karakter Bani Israel. Yang model seperti ini nggak bisa lagi dengan kata-kata, ya. Nggak bisa lagi dengan. Jadi kalau melihat konflik Israel, Pak, lihatlah konflik di Indonesia juga. Zaman penjajahan. Begitulah sekarang orang Israel menjajah bangsa Palestina. Jadi Palestina ini satu-satunya negara, ya, yang secara masih dijajah gitu. Tetapi orang Gaza satu-satunya daerah yang tidak dijajah siapapun. Orang Gaza bilang kami tidak dijajah oleh siapapun, kami merdeka menentukan kemauan kami sendiri. Tapi tanah Palestinanya secara umum masih di bawah kontrol Israel, termasuk Baitul Maqdis. Tadi Baitul Maqdis itu yang zaman Nabi Musa, ya, orang Bani Israel juga ada di situ juga. Baitul Maqdis adalah negeri para nabi-nabi. Negeri Syam ini negeri para nabi-nabi. Dan Baitul Maqdis sendiri merupakan masjid suci ketiga, ya, dari kita, Pak, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Quds, Baitul Maqdis. Jamaah sekalian, saya kira itu, ya, sudah 1 jam. Lebih malah, ya. Saya kira itu yang mungkin kita bisa lanjutkan nanti tentang perjalanan orang Israel ini. Wah, masih panjang nih, Pak, ceritanya, ya. Bagaimana Israel nanti, ya, tersesat di padang teh, ya, selama 40 tahun, ya. Bagaimana Israel nanti memasuki Baitul Maqdis, ya. Tapi cerita ini, jamaah sekalian, kenapa Allah ceritakan cerita Bani Israel dan Fir'aun ini berulang-ulang? Kalau kita lihat Quran, kita baca Quran, Pak, hampir kisah-kisah yang diulang di mana-mana itu adalah kisahnya Fir'aun, kisahnya Musa. Sampai di surat-surat pendek aja masih ada. Di surat Al-Buruj, ya. Apa itu bunyinya? Di surat Al-Buruj itu masih ada cerita Fir'aun di situ. Kenapa? Itu artinya bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Artinya apa? Bahwa sejarah yang terjadi di zaman Fir'aun itu boleh jadi akan berulang lagi di zaman-zaman berikutnya dengan karakter yang mirip-mirip, ya. Karakternya Musa, karakternya Harun, karakternya orang Israelnya, dan karakternya
Fir'aun itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengambil ibrah, ngambil pelajaran. Oh, di zaman Nabi Musa ada namanya Qarun, yaitu konglomerat yang rakus ya. Ada yang namanya Haman, militer yang kejam ya. Ada tukang-tukang sihir. Itu akan berulang, Pak. Ada Fir'aun yang merasa dikdaya, merasa paling hebat ya, sampai menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Ini diulang-ulang oleh Allah kisah Fir'aun ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi. Ya, kita jangan mengikuti kengeyelannya bangsa Israel ya. Ya, kita jangan ikuti ya tadi bangsa Israel itu tadi dikasih rembela minta hati. Sampai akhirnya dihukum, Pak. Tadi dihukum dengan api yang menyambar dan membakar mereka. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Sabar. Tapi Allah juga punya ada as-sabur. Jadi sifat Allah ada as-sabur. As-sabur apa? Maha. Tapi jangan lupa ada juga syadidul iqab. Allah juga maha mengadab, maha mengiqab. Jadi harus ada keseimbangan antara kita berharap ya maghfirah Allah dan juga takut dengan azab Allah. Kalau bahasa sufinya itu ada khauf, ada roja, ada pengharapan dan ada juga takut. Kalau bangsa Israel ini hampir nggak takut, karena nggak takut dengan peringatan akhirnya diadab. Ya, kita jangan sampai kita ya diingetin nggak inget akhirnya diadab seperti bangsa Israel. Saya kira itu saja. Jamnya sudah lewat, Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian. Khawarikul adat ya. Khawarikul adat itu artinya kejadian-kejadian yang menyalahi adat. Kejadian-kejadian yang menyalahi adat. Enggak normal lah ya. Supranatural, supranormal ya. Dalam agama kita itu ada yang namanya maunah, ada yang namanya karomah, ada yang namanya irhas, ada yang namanya mu'ajizat, dan ada yang namanya istidraj. Jadi ada 5, Pak ya. Yang pertama apa? Maunah. Maunah itu adalah kejadian yang aneh, yang di luar nalar manusia, tapi itu terjadi pada orang biasa. Seperti ada orang terkubur 5 hari nggak meninggal, kan ada itu ya. Dikubur 5 hari nggak meninggal, Pak, bayi. Terus ada orang misalnya terapung-apung di laut 17 hari zaman tsunami itu nggak meninggal sampai ke Malaysia. Ada orang tertabrak, yang lain pada habis meninggal, dia sendiri enggak, dia selamat nggak apa-apa. Itu namanya apa? Ma'unah. Terjadi pada orang biasa, Pak. Saya alhamdulillah dapat ma'unah, Pak. Saya alhamdulillah dapat ma'unah. Dan istri saya namanya Ma'un. Yang kedua adalah karomah. Karomah itu kejadian luar biasa juga, tapi terjadi pada orang-orang soleh, pada wali-wali, pada ulama-ulama ya. Ini karomah. Yang ketiga adalah mu'ajizat, irhas ya. Irhas adalah kejadian yang terjadi pada calon nabi. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika berangkat ke safar ke Syam pada umur beliau kurang lebih 12 tahun kalau tidak salah, bersama pamannya, itu dinaungi oleh apa? Oleh awan. Itu irhas. Dan juga di belahnya ada Nabi oleh malaikat Jibril ketika dalam asuhan Halimatus Sa'adiyah. Kemudian yang keempat, mukjizat. Nah, ini mukjizat adalah khawarikul adat
atau kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi. Nah, tongkat tadi adalah mukjizat. Kenapa dikatakan mukjizat? Mukjizat itu artinya dari kata a'jaza yu'jizu, artinya yang melemahkan. Jadi fungsi mukjizat adalah bukti untuk melemahkan orang kafir, musuh-musuh Allah. Itu mukjizat. Nah, jemaah sekalian, yang terakhir ini namanya istidraj. Keanehan-keanehan yang menyalahi adat, tapi ini terjadi pada orang-orang durjana, pada orang pendosa, pada orang-orang yang musyrik. Inilah yang terjadi pada dukun-dukun. Lalu bagaimana dengan keris dan apa? Tongkat Musa? Tentu tidak bisa disamakan. Karena mukjizat itu sudah putus begitu Nabi kita Muhammad meninggal, tidak ada lagi mukjizat. Kalau ada orang bilang ini mukjizat, itu salah Pak ya. Itu paling di antara maunah, karomah, dan istidraj. Kalau mukjizat sudah nggak ada lagi. Lalu bagaimana? Bisakah keris disamakan tongkat Musa? Tentu tidak bisa, karena tongkat Nabi Musa adalah mukjizat. Adapun keris, adapun tongkat-tongkat secara historical heritage sebagai satu peninggalan sejarah, nggak masalah Pak. Tongkatnya siapa misalnya, ya, atau kerisnya siapa, ya, nggak masalah, karena itu peninggalan sejarah. Kalau kita ke Turki Pak, ada namanya Museum Topkapi. Kebetulan saya pernah ke sana. Itu isinya peninggalan sejarah Pak. Ada pedangnya Sayyidina Ali, macam-macam lah di situ. Wallahu alam asli atau bukan, wallahu a'lam. Tapi itu peninggalan sejarah, tidak masalah. Karena peninggalan sejarah itu ya merupakan satu bukti bahwa ini di masa lalu ya pernah ada yang seperti ini. Yang jadi masalah adalah kepercayaan yang berkaitan dengan keris-keris itu. Ada orang bilang ini keris pengasihan. Kalau diselipkan di pinggang, siapapun yang diajak ngomong bakal nurut. Bisa nggak begitu Pak? Bisa. Tapi bukan keris itu yang membuat orang nurut. Ada namanya khaddam. Khaddam itu adalah jin yang melayani keris itu. Itu yang akan mempengaruhi orang yang diajak ngomong itu akhirnya tunduk. Tentu keris itu, khaddam keris itu pasti dia minta dilayani juga. Kalau malam Jumat Kliwon harus mandi 7 rupa kembang misalnya kan, dan segala macam. Inilah yang banyak menjatuhkan orang ke dalam perbuatan apa? Syirik. Karena dia akhirnya menuhankan keris itu. Kerisnya nggak bisa apa-apa Pak. Kerisnya asli ya besi-besi aja. Tapi ketika keris itu didatangkan khaddam, maka keris itu bisa melakukan, bisa terbang, bisa nari-nari dan lain-lain. Jadi pasti ada khaddamnya di situ, pasti ada jinnya. Sama cincin. Jangankan yang namanya benda Pak. Artinya ada wujud, ada konkret. Kata-kata saja. Kata-kata Pak, ketika diulang-ulang itu khaddamnya bisa apa namanya nimbrung. Hanya kata-kata diulang-ulang, diyakini bahwa kata-kata ini akan punya khasiat begini, itu jin akan masuk. Ada orang mengamalkan mantra pengasihan, ya. Ini jangan diamalkan lah, ini sekedar contoh aja ya. Semesem semar mesem sapa kang nyawang ingsun bakal kesengsem. Semesem semar mesem sapa kang nyawang ingsun bakal kesengsem. Dibaca 10.000 kali. Akhirnya betul-betul ada hasilnya. Siapa yang buat hasil itu? Jin iblis. Itulah yang namanya istidraj. Bukan karamah, bukan maunah. Akhirnya orang tersesat di situ. Dan sekarang
istidraj itu bukan dalam bentuk seperti itu saja. Boleh jadi orang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran, tapi kok hidupnya nggak pernah sakit, bisnisnya lancar-lancar saja gitu ya. Ini boleh jadi juga sebuah apa? Istidraj. Jadi kalau istidrajnya kalau orang naikin layangan tuh diulur terus, diulur aja, makin lama makin banyak dosa. Nah, jadi begitu Pak Jetikno ya. Kerisnya, cincinnya, baju-baju peninggalannya nggak masalah. Coba saya pernah ke ini Pak, ke satu kota ya di Turki, namanya kota Urfa, kota tua. Ya. Di situ peninggalan sejarah luar biasa. Sampai ada museum ulama terkenal di sana. Ada bekas baju-baju yang ditambal-tambal ya. Orangnya zuhud sekali ya. Nggak masalah. Asalkan itu sebagai peninggalan apa? Sejarah saja, sebagai kenangan bahwa ini ulama ini pernah hidup di zaman ini. Yang jadi masalah ketika diyakini dengan berbagai keyakinan-keyakinan yang menyalahi akidah kita. Gitu. Saya kira itu keterangan mudah-mudahan manfaat. Biasanya itu musiman itu. Jadi gini Pak, yang namanya iblis atau setan ya, itu kadangkala menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam rangka menyesatkan. Ada orang pesugihan Pak, syaratnya baca Yasin 41 kali coba. Pesugihan syaratnya baca Yasin 40 kali. Nggak boleh tinggal sholat. Kan kayak bagus itu. Tapi ini adalah lelaku untuk pesugihan supaya jalan pintas menjadi kaya. Nah begitu juga kadangkala iblis juga begitu, kasih kebaikan, tapi dalam rangka menyesat. Seperti batu ponari tadi, akhirnya batu itu menjadi keyakinan orang bahwa batu itu yang menyembuhkan. Di situ salahnya. Kalau seorang misalnya dia minum air zam-zam, ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam itu tergantung bagaimana niat minumnya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah datang ke kota Mekah, perutnya sakit. Oh sakit perut. Ini seorang imam besar ya. Dia ambil air zam-zam, dia baca Fatihah, dia ucapkan, ya Allah sembuhkanlah. Sembuh. Tapi dia minta kepada Allah, zam-zam ini hanya sebagai media saja. Nah kalau orang tadi misalnya ke ponari tadi ya, keyakinan ya Allah sembuhkanlah saya ya, tidak ada sama sekali ke situ, nggak masalah. Tapi kebanyakan kan nggak begitu. Kebanyakan yakinnya kepada, seperti misalnya ke Pak Kiai datang, Pak Kiai tolong doakan air ya. Pak Kiai kan berdoa, ya Allah ya Rabb, Allah masyfi bihadzal ma' misalnya, sembuhkan orang itu dengan air ini, jadikan air ini syifaan lahu misalnya. Kiainya mah berdoa Pak, berdoa di air itu. Tapi yang menerima air itu belum tentu pikirannya begitu. Belum. Yang air yang menerima itu kadang-kadang pikirnya salah. Wah, manjur air ini kan. Gitu ya. Jadi tergantung siapa yang pikiran kita Pak. Sama ziarah kubur begitu juga ya. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Tapi ketika kita meyakini sahibul maqbarah ini manjur, nah di situ baru masalah. Segala macam itu asal muasalnya adalah innamal a'malu binniyat. Bagaimana niat kita? Makanya Mas sekalian, kalau pakai cincin boleh nggak? Boleh Pak. Saya juga punya beberapa cincin itu. Nggak masalah pakai cincin. Bahkan kalau Nabi itu sunnah Pak pakai cincin Pak. Salah satu sunnah Nabi itu pakai cincin. Tapi cuma cincin Nabi itu dikelingking pakainya Pak, dan ada tulisan Muhammad Rasulullah
sekaligus cincin Nabi dari khatam, dari apa? Stempel. Kalau Nabi kirim-kirim surat kemana itu stempel. Karena ada Muhammad itu, maka Nabi kalau masuk ke kamar mandi cincinnya dilepas. Kita juga boleh pakai cincin, nggak masalah. Mau cincin virus ya, virus kan ada itu yang hijau, yang biru-biru itu, atau merah delima, bacan, nggak masalah. Telaga warna nggak masalah. Asalkan semata-mata hanya pakai cincin. Tapi kalau pakai cincin lalu kalau pakai cincin ini saya ini dagang laris nih. Nah ini baru masalah. Ya. Karena ada keyakinan kepada cincin tersebut. Ya. Ini jamaah sekalian. Jadi khususnya jamaah sekalian, orang-orang tua kita dulu yang meninggalkan ya, peninggalan sejarah ya, dirawat nggak masalah. Yang penting tidak ada keyakinan terhadap peninggalan sejarah tersebut ya. Ada nenek saya itu meninggalkan satu batik ya, tulisan tangan beliau itu sampai sekarang saya rawat. Bukan apa-apa, hanya sebagai satu kenangan bahwa dulu nenek saya itu seorang pembatik ya. Dia kasih sayang kepada cucu, dia bikinkan satu handkerchief, satu sapu tangan ya, dibatik dengan tangannya, nggak masalah. Seperti orang Turki itu banyak sekali peninggalan sejarah yang mereka abadikan di museum, di rumah-rumah mereka. Selama kita niatnya sekedar merawat peninggalan sejarah, tidak masalah, tidak lebih dari itu. Saya kira itu saja Pak. Cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maradan illa syafaitah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.